Assalamualaikum pendengar dan penonton. Saya Ahmad Ridho Setiawan akan memberikan tutorial tentang tren dan alarm pada aplikasi Windows Soft Wonderware Indosoft. Sorry. Di sini ada dua submateri yaitu tren dan alarm. Nah, pada kali ini cuma dua ini saja konten kita. Mungkin saya akan menampilkan apa itu yang disebut dengan tren dan alarm. Oke, ini adalah tren uh, berupa grafik yang berjalan. Bisa dilihat di kanan ini ada grafik, di kursor saya ada grafik. Sedangkan di kiri adalah slider yang dapat dikontrol. Sehingga nilai pada grafik akan mengikuti nilai pada slider. Yang di atas itu berupa humidity dan di bawah itu temperatur. Bisa lihat, ini mempunyai dua jenis yang berbeda. Ini dapat disetting di sini melalui jenisnya. Expansion akan merubah grafiknya yang dari bar berubah menjadi spline atau sebaliknya. Itu dipilih sesuai keinginan Anda atau user. Yang penonton juga bisa. Oke, itu tab-nya juga bisa dirubah. Ketebalan dari garisnya bisa dirubah menjadi sebuah garis putus-putus atau ketebalan. Ya, ketebalannya bisa kita tambah. Ya, itu sesuai dengan eh, kreativitas masing-masing ya. Oke. Di sini juga nilainya pada current akan naik dan turun sesuai dengan slider. Eh, dan juga ada fitur di pada tab trend beberapa seperti zoom in, zoom out itu zoom pada nilai. Bisa dilihat nilai pada di kiri itu berubah menjadi 25 sampai 75 saja. Sedangkan di zoom out nilai akan lebih banyak mengeluarkan limit ya dari minus 50 sampai sampai 150, maaf. Ini cancel zoom juga bisa. Ada juga fitur untuk cancel zoom yang mana akan uh, kondisi kembali ke kondisi awal zoom. Nah, tuh jadi 0 sampai 100. Ini juga ada SPC, ini untuk menunjukkan data rata-rata, min max serta uh, deviasinya ya, bisa dilihat. Nah, ini data-datanya bisa kita lihat ketika naik turun data akan berubah, deviasinya akan muncul, uh, min max juga akan muncul dan rata-rata juga akan muncul. Mungkin kita matikan saja ya, terlalu banyak. Nah, ini juga ada kursor. Jadi nilai kursor akan berganti seiring dengan hmm, grafik um, menggeser ke kiri gitu. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan di pada tren ya. Sekarang itu ada alarm. Nah, jadi alarm itu seperti namanya alarm sebagai penunjuk atau indikator. Jadi di sini ada sensor. Ini nilainya boolean dan slider berupa integer ya. Jadi ketika slider diangkat, alarm akan mengikuti dengan data yang sesuai dengan input pada properties gitu. Di sini ketika nilainya true, maka akan menunjukkan uh, tag yang berwarna merah dan message berwarna merah gitu. Tapi kalau misalnya si uh, nilai slider itu false, tidak ada sama sekali dengan nilai properties, maka dia akan berubah menjadi hijau. Begitu juga dengan ini button, ketika ini masih dalam keadaan on. Ketika sensor disentuh, diklik, itu akan button membuat message alarm akan berubah menjadi biru. Maaf. Dan juga semisalnya di sini ada caution atau peringatan. Itu caution dapat bisa kita matikan dan kita normalkan seperti alarm kan. Kita bangun tidur, tapi
kita ingin tidur lagi. Jadi alarmnya kita matikan terus kita lanjut tidur gitu. Misalnya itu perumpamannya ya. Nih, cukup diklik 2 kali dan ya message akan menghilangkan caution peringatan dan menunjukkan message berupa warna hijau. Bisa dilihat di text integer atau tab tinggi itu. Oke, mungkin cukup segitu untuk ini cara kerja dari trend dan alarm. Mungkin kita bisa lanjut ke tutorial coy. Oke, ini di sini ada berupa screen ya. Sudah saya buat screen baru dengan warna hitam. Masih sama seperti template sebelumnya dengan ukuran lebar dan panjang masing-masing layar. Oke, mungkin kita mulai dari trend dulu. Pertama itu letak dari trend. Trend masih di dalam menu grafik. Pada kolom data objek bisa dilihat trend di bawah alarm dan di atas grid. Kita panggil. Nah, ini adalah alarm. Namun kita memerlukan controllernya berupa slider. Slider bisa kita copy atau kita panggil dari simbol. Ini simbol dari sistem simbol terus ke slider. Kita panggil slider. Kita menggunakan 2 slider. Mungkin jika mau memilihkan lebih juga bisa. Misalnya kita pakai 3 slider atau 4 ya. Itu bisa. Cukup pada poin kita masukkan tag atau label. Sini kita buat temperatur. Contohnya saja temperatur atau suhu ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian dengan tag yang sudah saya buat itu temperatur, mungkin bisa. Kemudian ada kelembaban. Terus di sini sudah saya buat juga humidity. Humidity. Ya. Yep. Kemudian kita mungkin bisa buat pH ya mungkin. Di sini kita buat tag baru pH dengan nilai integer. Kemudian mungkin nilai NPK. NPK ini nitrogen, fosfor, kalium ya. NPK ya. Ini warnanya bisa kita tentukan ya. Warnanya masing-masing warna bisa kita tentukan. Misalnya warna merah untuk NPK, pH itu berwarna biru, kelembaban berwarna kuning, mungkin suhu berwarna ya hijau ya. Hijau. Nah, ini juga ada style. Style bisa kita atur seperti sebelumnya. Ini style ada 2, bisa berupa bar atau spline ya. Spline yang terorto kan. Ini tipe dari garis, putus-putus. Ada 5 macam. Lalu ada wake, ketebalan dari garis. Mungkin di marker, penunjuk di ujung dari masing-masing data bisa kita pakai atau tidak gitu. Mungkin kita tidak pakai dulu. Ini fill, misalnya kita memakai fill. Jadi di bawah garis ada fill. Solid color atau berupa mungkin warna hijau ya. Mungkin. Nah, itu. Oke, itu di bawah ini ada fill ya. Warna kuning tidak terlalu terlihat ya. Nah, itu hijau terlihat. Mungkin jangan warna kuning. Tidak terlalu terlihat. Mungkin warna ungu. Nah, dah cukup terlihat. Selanjutnya sudah dimasukkan tag pada dalam axis. Ini tidak usah diganggu. Advance-nya tidak usah diganggu. Semuanya dalam kondisi second. Kemudian tag name pada slider. Slider menggunakan temperatur.
temperatur, kemudian ini humidity, kelembaban, ini pH, dan ini itu NPK. Oke, kita bisa lihat, set, kita run. Nah, ini adalah nilai masing-masing. Nah, masing-masing ini nilai dari kelembaban. Bisa lihat angkanya naik seiring saya menaikkan slider. Ini untuk nilai kelembaban, ya turun. Juga ada nilai NPK untuk warna merah, dan ada nilai pH biru. Ya, bisa dilihat si grafik itu berubah sesuai dengan nilai yang kita atur pada trend. Ya, ini bisa dilihat data-datanya, kursor bisa kita ini tampilkan juga untuk data setiap kursor. Oke. Selanjutnya juga ada sistem data logger ya di dalam trend ini. Caranya itu dengan bisa menggunakan ini, pergi ke menu insert, lalu pada kolom task worksheet ada trend. Ini bisa kita masukkan. Nah, ini sudah saya buat pada trend 1, namun kita bisa buat di trend 2. Ini kita bisa lihat dulu ya. Nah, ini sesuai dengan nilai yang tadi kita storing. Temperatur pada tag, di sini humidity kita bisa cari. Terus pH. Lalu ada NPK. Nah, bisa kita trend log. Berikan deskripsi, ini opsional ya. Bisa diisi atau tidak, itu opsional. Ini biarkan saja dalam second. Jadi dia setiap 1 detik dia akan menyimpan. Nah, ini bisa dibuat berupa database, namun kita menyimpan dalam bentuk folder saja. Oke, kemudian kita save dengan menekan Ctrl+S. Nah, ini bisa kita buat tergantung sheet yang ada ini. Jadi kita udah menghapus sheet pertama, jadi kita bisa tulis bersama lagi. Nah, kita jalankan. Itu kita turunkan katanya. Tuh. Ya, terjadi masalah untuk slider ini. Kita jalankan lagi again. Oke, ini kita belum buat button sebelumnya, saya buat menjadi kita buka pada oh ya, kita belum menyimpan screen ini. Simpan dulu untuk menunjukkan screen 4, lalu bisa kita tulis navigatornya. Ini akan mengarahkan ke screen 4 ya, saya lihat. Nah,
Ya, begitu. Namun akan kita lihat datanya akan tersimpan pada eh, pada dokumen Windows dan dia akan tersimpan pada project kita. Dia berada di pada folder HST. Nah, ini folder sebelumnya yang saya telah buat. Eh, jadi eh, file yang terbaru yaitu file 22517. Nah, jadi di dalam file ini mungkin kita hapus dulu agar tidak bingung. Dalam file ini pas kita buka, ini masih dalam bentuk binary dan tidak bisa kita baca. Namun Wonderware sudah menyiapkan sebuah aplikasi untuk mengkonversi nilai binary tersebut menjadi nilai yang bisa kita baca. Cukup drag saja pada uh, file HSD, lalu letakkan ke dalam aplikasi. Maka akan otomatis memproses. Nah, pada teks dokumen, file yang bertipe teks dokumen, ini bisa kita baca. Nah, ini berupa data trend yang tadi saya buat. Nih, pada nilai 49, 43, kemudian berubah 69 ini. Oke. Maaf. Oke. Ini filenya. Oke, kita lihat lagi poinnya. Apakah ada yang oke, tidak perlu. Mungkin itu saja dari trend. Mungkin kita bisa beralih ke alarm, coy. Oke, sekarang alarm nih. Alarm itu berada di atas trend ya. Bisa dilihat di atas trend ada alarm. Cukup panggil saja. Set, satu ini. Nah, lalu slider yang di sini dapat digunakan sebagai controller dari dari alarm. Bisa dilihat di sini ada beberapa jenis. Ada alarm online, ini akan menampilkan data berupa real time. Lalu ada alarm history, itu menyimpan data alarm sebelumnya gitu. Sama seperti data logger di trend. Dan ini untuk jika Anda pengen mengkreasikan HMI Anda, bisa dirubah nilai fontnya atau besar dari font ya. Selanjutnya setelah kita buat alarm online, ini akan kita tambahkan dengan tambahkan sebuah task alarm. Itu bisa kita klik pada menu insert dan dalam masih task worksheet ini alarm, atau kita pergi ke task pada bagian project explorer ini di bagian bawah samping global, lalu klik kanan pada alarm lalu insert. Nah, ini akan muncul sebuah tag yang berisi bisa kita isi nih. Ada limit, ada message, dan ini ada tipenya juga, high, low, rate, deviasi plus atau minus gitu. Nah, ini bisa kita masukkan tadi slider yang telah kita buat. Ini PH dan PK. Ya, itu mungkin bisa juga. Ini kan dalam kondisi hack nih. Kondisi hack kita buat 90, nilai limitnya itu 90 ke atas. Namun ketika dia dalam kondisi high, dia akan mempunyai nilai limit itu 70 ke atas. Jadi dia akan menampilkan message bahwa NPK-nya mempunyai nilai high jika nilai di dalam tag itu 70 ke atas. Lalu pH sama, pH juga
tulis sama. Nah, untuk selanjutnya itu ada low. Nah, low itu di bawah 30 ya, agar indikator akan menunjukkan nilai 30. Kemudian pH itu sama 30 juga. Low. Nah, kemudian udah terisi limitnya, kita buat message-nya. pH jika nilai high, maka pH terlalu tinggi. Tinggi. NPK juga bisa dibuat NPK terlalu tinggi. Terus NPK tinggi. Ini pH tinggi. NPK rendah. pH rendah. Untuk deskripsi kita bisa tulis mungkin alarm log ya, untuk logging. Ini juga ada save to disk jika menyimpan ke dalam disk sama seperti sebelumnya. Lalu pada screen mungkin kita bisa jalankan. Nah, ini akan menunjukkan, terlalu kecil. Oh iya, pada ini kita belum save. Ini bisa di save dulu terlebih dahulu, lalu kita tulis 1. Mungkin save 2 ya. 2. Nah, setelah itu kita jalankan lagi. Nah, ini akan menampilkan nilainya nih. Nah, tuh. Temperatur juga bisa kita naikkan. Nah, temperatur sudah kita buat sebelumnya. Tuh. Nilai pH tinggi tuh karena di atas 80. Namun ini juga bisa terlalu tinggi. Nah, ini juga terlalu tinggi untuk pH. Tapi kalau di bawah 90, nilai pH terlalu tinggi akan berwarna biru. pH juga terlalu tinggi juga warna biru. NPK terlalu tinggi akan berwarna biru. Ketika kita berubah di low, NPK tinggi dan pH tinggi itu akan berubah warna biru dan akan menaikkan message pH rendah dan NPK rendah ke atas dan berwarna merah. Jika kita ingin mematikannya, cukup tekan 2 kali dan ya, message akan berubah warna hijau dan alarm akan berubah dan ignore pesan tersebut. Mungkin bisa kita lihat lagi. Di sini udah saya buat. Kita pindahkan sedikit. Ini kita lihat dulu yang satu. Nah, ini ada nilai message. Jadi kita copy bisa. Nah, lalu kita buat alarm history agar menunjukkan history alarm. Namun ketika di close, alarm itu akan tersimpan. Message alarm. Nah, nih bisa dilihat message alarm tersimpan sebelum-sebelumnya, walaupun kita tidak berada pada message tersebut. Bisa lihat data-data tersebut. Ini berupa data-data sebelumnya yang telah saya simpan. Lalu kita berubah menjadi alarm history. Tuh. Ya. Bisa dilihat pada layar. Oke, mungkin sempat di situ tutorial dari saya. Jika ada kesalahan dan
perkataan mohon dimaafkan. Jika ada saran kritik bisa ditaruh di kolom komentar. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.